juga. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih karena sudah hadir tepat waktu. Sebelum kita mulai, boleh saya pastikan terlebih dahulu apakah suara saya terdengar dengan jelas? Selamat pagi, Bu. Terdengar dengan jelas. Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Perkenalkan, saya Dinda dari tim Human Research yang akan memandu jalannya proses interview pada hari ini. Kami sangat mengapresiasi waktu, kesiapan, serta antusiasme teman-teman untuk mengikuti proses seleksi ini. Dan pada kesempatan ini saya juga didampingi oleh Bapak Rehan selaku manajer operasional sekaligus user yang nantinya akan melakukan pendalaman dari sisi teknis dan kesiapan kerja. Untuk itu, dengan hormat saya persilahkan kepada Bapak Rehan untuk menyampaikan pengantar singkatnya. Kepada Bapak Rehan, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dinda. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Raihan Raffi Lesmana selaku manajer operasional di perusahaan ini. Pada sesi hari ini, saya ingin mengenal lebih jauh dan juga lebih dalam tentang bagaimana cara teman-teman berpikir dan juga bagaimana pengalaman teman-teman serta kesiapan dari teman-teman sendiri untuk bisa menghadapi situasi kerja yang nantinya pasti akan dinamis. Dan harapannya pada sesi ini dapat berjalan dengan santai, tapi tetap fokus teman-teman. Dan sehingga teman-teman itu bisa menyampaikan jawaban secara real dan natural serta sejujur-jujurnya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Rehan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Oke, baik. Terima kasih Bapak Rehan atas pengantarnya. Sebagai langkah awal agar dapat mengenal profil teman-teman dengan lebih baik, kami akan memulai sesi perkenalan singkat ya. Kita mulai terlebih dahulu dari Saudari Nur Aini, kemudian dilanjutkan oleh Saudara Farel, dan yang terakhir oleh Saudara Salwa. Silahkan untuk Saudari Nur Aini, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nuraini, lulusan D4 Manajemen Agribisnis dari IPB University. Selama masa studi, saya banyak mempelajari manajemen produksi, analisis usaha, serta pengelolaan operasional. Saya juga memiliki ketertarikan untuk terus belajar dan terus berkembang, serta senang menghadapi tantangan baru. Saya juga berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang saya miliki sekaligus meningkatkan kemampuan profesional apabila diberikan kesempatan untuk bergabung. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farel D4 Manajemen Agribisnis. Saya memiliki pada pengelola data dan juga manajemen keuangan usaha. Selama masa perkuliahan, saya cukup terbiasa mengerjakan analisis data, sehingga terbentuk kebiasaan kerja secara sistematis, detail, dan juga terstruktur. Saya juga merupakan pribadi yang senang mempelajari hal baru dan berusaha memberikan hasil kerja yang optimal dalam setiap tanggung jawab yang diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stisawa, lulusan D4 Manajemen Agribisnis. Saya tertarik pada bidang administrasi operasional karena saya menyukai pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, keteraturan, serta koordinasi yang baik. Saya juga terbiasa bekerja dalam tim dan selalu berusaha menjaga komunikasi yang positif agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya yang sudah disampaikan dengan sangat baik ini. Untuk memulai sesi diskusi agar kami dapat mengenal lebih dalam mengenai motivasi profesional teman-teman semua, kami ingin mengetahui apa yang melatar belakangi ketertarikan teman-teman untuk berkarir di bidang ini, serta hal apa aja sih yang membuat teman-teman merasa bidang ini tuh sesuai dengan rencana pengembangan karir ke depannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari
dari saya terlebih dahulu. Terima kasih pertanyaannya, izin menjawab. Saya tertarik berkarir di bidang ini karena saya melihat bidang ini itu memiliki peluang yang luas serta memberikan kesempatan untuk terus berkembang. Selain itu, saya juga ingin mengaplikasikan ilmu yang telah saya pelajari agar dapat memberikan kontribusi yang baik pada perusahaan. Saya juga melihat bidang ini itu sebagai kesempatan untuk belajar secara berkelanjutan dan juga meningkatkan kemampuan baik secara teknis maupun profesional. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi, ketertarikan saya itu muncul karena saya memiliki minat pada pengolahan data dan juga analisis usaha. Saya merasa bidang ini tuh sesuai dengan kemampuan saya yang dimiliki oleh saya dan memberikan peluang untuk terus berkembang. Saya juga berharap dapat memberikan kontribusi melalui kemampuan analisis serta sikap kerja yang saya miliki. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Izinkan saya menjawab. Saya tertarik karena saya ingin berkontribusi dalam memastikan proses operasional yang berjalan dengan baik dan terstruktur. Selain itu juga, saya ingin terus belajar serta mengembangkan kemampuan agar dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya itu kami ingin memahami lebih jauh mengenai karakter kerja teman-teman semuanya. Dan menurut teman-teman semua, bagaimana cara menggambarkan etos kerja yang selama ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Saya memiliki etos kerja yang teliti dan konsisten. Saya juga selalu berusaha memastikan pekerjaan selesai tepat waktu sesuai standar yang diharapkan. Selain itu juga saya menjaga komitmen dan komunikasi yang baik dalam bekerja. Mohon maaf, Bu Dinda, sebelumnya suaranya eh, tidak ada, tidak terdengar. Oke, baik, mohon maaf. Oke, mungkin pertanyaan dari saya cukup segitu saja. Dan terima kasih atas jawaban yang sangat baik dan pemaparan yang jelas dari teman-teman semuanya. Jawaban yang disampaikan menunjukkan pemahaman yang cukup mendalam ya. Selanjutnya, agar diskusi kita semakin komprehensif, saya persilakan kepada Bapak Raihan untuk melanjutkan sesi pendalaman dari sisi teknis ini. Kepada Bapak Raihan, saya persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Dinda atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan baik, teman-teman ya, giliran saya untuk bisa mempertanyakan terkait pertanyaan-pertanyaan yang saya akan ajukan kepada teman-teman. Dan kita akan masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Yang pertama, menurut teman-teman nih, bagaimana pandangan mengenai peran utama seorang akunting, manajer dalam sebuah perusahaan yang mendukung keberlangsungan operasional perusahaan? Silahkan dimulai dari Saudari Nuraini terlebih dahulu, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Pak Rehan. Menurut saya, peran utama seorang accounting manager itu sangat strategis karena tidak hanya bertanggung jawab memastikan laporan keuangan saja, tetapi juga eh, dengan akurat dan tepat waktu.
dengan menggunakan perencanaan yang akurat dan tepat waktu, tetapi juga memastikan informasi keuangan yang dihasilkan relevan dan juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudari Indra ini. Dilanjutkan oleh Saudara Farel, mohon maaf, dipersilakan. Terima kasih Pak Raihan. Jadi menurut saya, accounting manager itu memiliki peran penting sebagai pengontrol sistem keuangan perusahaan supaya seluruh proses berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Selain itu juga, accounting manager bertugas meminimalkan risiko kesalahan pencatatan maupun potensi kecurangan melalui penerapan sistem pengendalian yang baik. Nah, dengan pengawasan yang optimal, perusahaan itu dapat menjaga kesehatan keuangan dan memastikan operasional berjalan dengan lancar tanpa hambatan dari sisi finansialnya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudara Farel. Dilanjutkan oleh Saudari Siti Salwa. Terima kasih Pak Rehan. Sebelumnya menurut saya itu penting manajer juga berperan dalam menjaga sistem pengendalian internal agar berjalan secara efektif serta memastikan seluruh proses keuangan dilakukan secara transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga accounting manager juga berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku sehingga perusahaan dapat terhindar dari resiko hukum maupun kesalahan laporannya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih karena semua pertanyaan sudah dijawab oleh teman-teman semua. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait studi kasus ya. Studi kasus yang berkaitan tentang penurunan laba. Nah, apabila perusahaan kita nih mengalami penurunan laba dan selama itu selama dua periode berturut-turut ya, seperti itu teman-teman. Bagaimana langkah yang akan teman-teman lakukan untuk membantu manajemen dan memahami apa sih penyebab dari turunnya laba tersebut? Dipersilahkan kepada Saudara Nuraini untuk menjawab. Baik, terima kasih dan izin menjawab pertanyaan dari Pak Rehan. Jika terjadi penurunan laba, saya akan melakukan analisis laporan keuangan secara menyeluruh, terutama pada laporan laba rugi untuk melihat perubahan spesifikan pada pendapatan maupun biaya. Nah, selain itu, saya juga akan mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang mungkin mempengaruhi kinerja pada perusahaan, serta menyusun laporan analisis sebagai bahan evaluasi bagi manajemen. Terima kasih. Baik, dilanjutkan oleh Saudara Farel. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya izin menjawab. Jadi saya akan melakukan perbandingan data antar periode untuk melihat tren yang terjadi serta menganalisis rasio keuangan guna mengetahui area mana yang mengalami penurunan kinerja. Nah, dari hasil analisis tersebut, saya akan memberikan rekomendasi langkah perbaikan yang dapat dipertimbangkan oleh manajemen. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Saudara Farel atas jawabannya. Dilanjutkan oleh Saudari Siti Salwa. Terima kasih Pak Rehan. Sebelumnya izin menjawab. Saya akan mengumpulkan data pendukung dari berbagai divisi untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap gitu Pak. Kemudian menyusun laporan analisis yang jelas dan sistematis agar manajemen dapat memahami penyebab penurunan laba tersebut serta menentukan strategi yang tepat. Seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari teman-teman yang paparkan yang sudah dijawab. Mungkin saya bisa simpulkan bahwa ketika ada studi kasus tersebut, teman-teman bisa membandingkan dan juga mengumpulkan data yang nantinya akan dianalisis apa penyebab dari penurunan laba tersebut di perusahaan ya. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir dan mungkin bisa dijawab secara singkat saja ya. Oke.
Sebagai accounting manager, artinya nantinya teman-teman akan berhadapan dengan tim yang dimana itu pasti butuh kerjasama tim ya. Nah, bagaimana cara teman-teman untuk bisa menjaga kerjasama tim tersebut? Boleh dimulai dari Saudari Nuraini. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Rehan. Menurut saya, menjaga komunikasi yang terbuka serta memberikan arahan yang jelas sangat penting, Pak. Agar setiap anggota itu memahami perannya masing-masing. Selain itu, memberikan feedback secara konstruktif juga dapat membantu meningkatkan kinerja tim. Terima kasih. Boleh dilanjut oleh Saudara Farel. Oke, baik Pak. Jadi menurut saya itu membangun kerjasama yang saling mendukung serta menciptakan rasa saling menghargai antar anggota tim itu dapat meningkatkan efektivitas kerja. Selain itu juga penting untuk membangun kepercayaan agar tim itu dapat bekerja dengan lebih nyaman dan juga optimal. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Saudara Farel. Dilanjutkan oleh Saudari Siti Salwa. Terima kasih Pak Rehan. Menurut saya, menjaga komunikasi yang baik, memberikan memberikan maaf Pak, motivasi serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan membuat tim lebih solid dan produktif dalam mencapai target seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang telah teman-teman paparkan dan sangat memuaskan dan juga sesuai harapan ya teman-teman. Mungkin saya kembalikan kepada Bu Ninda, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Rehan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua untuk seluruh jawabannya. Kami sangat mengapresiasi partisipasi aktif teman-teman selama sesi berlangsung. Sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman semua apabila ada pertanyaan. Silahkan jika ingin ada yang ditanyakan. Baik, izin saya bertanya kepada Ibu dan Bapak. Eh, saya ingin bertanya, apakah perusahaan ini menyediakan suatu program pelatihan atau pengembangan bagi karyawan baru? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Nuraini, Saudari Nuraini. Mungkin saya izin menjawab dan mohon izin sebelumnya Ibu Dinda. Oke, jadi jawabannya iya, Saudari Nuraini. Perusahaan kita itu menyediakan program pelatihan dan juga pengembangan untuk setiap karyawannya, yang pastinya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan supaya bisa beradaptasi dengan baik serta mendukung kinerja agar lebih optimal. Kurang lebih seperti itu, Saudari Nuraini. Apakah terjawab? Sangat terjawab, Ibu, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Nuraini atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik. Oke, baik. Jika tidak ada, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Eh, Mungkin saya cukupkan wawancara pada sesi kali ini. Semoga hasilnya sangat memuaskan dan hasil seleksi itu akan kami informasikan melalui email maksimal 1 minggu setelah tahap wawancara ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.